Shalom saudaraku, pagi hari ini kita ada di program Sermon Today dan saya rindu untuk membagikan berkat firman Tuhan kepada saudara. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami yang menjadikan kami sebagai orang-orang yang luar biasa di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami sehingga firman-Mu memerdekakan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang temanya adalah mengikat diri. Mari sama-sama kita membaca 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudaraku, ini adalah firman yang sangat luar biasa. Kita tahu bersama bahwa kota Korintus adalah kota di mana orang-orang yang ada di situ, khususnya jemaat Tuhan, itu mereka terkamiri dengan apa yang mereka temui, di mana banyak orang-orang yang datang ke kota itu dengan membawa budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga terjadi percabulan, terjadi konflik, ya, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya pada pagi hari ini kita belajar dari 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudaraku, ayat ini adalah ayat yang luar biasa, di mana Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka bisa mengikat dirinya dengan Tuhan. Kata mengikat di sini dalam bahasa aslinya adalah kolau. Kolau itu artinya menyatukan, melekat pada, atau menggabungkan diri. Saudara, kata mengikat ini bisa diartikan satu tali itu diikat kepada subjek yang lain. Nah, saudara, kata mengikat diri di sini juga berarti kita yang datang kepada Tuhan, kita yang berinisiatif untuk mencari Tuhan dan mengikat diri kita, melekat diri kita dengan Tuhan. Jadi bukan inisiatif dari orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi mengikat itu inisiatif dari diri kita sendiri. Jadi hidup yang terikat dan menyatu dengan Tuhan itu bukan satu proses yang pendek, tetapi hidup dan mengikat diri dengan Tuhan, menyatukan diri dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, itu merupakan proses yang panjang, saudaraku. Dan proses yang panjang itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang benar-benar punya kualitas yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Proses yang panjang juga itu bukan satu proses yang hanya biasa-biasa saja, tetapi di dalamnya ada cobaan, ada ujian yang menghasilkan kualitas, ujian yang menghasilkan value yang luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kata mengikat di sini juga berarti kita tidak bebas. Artinya kita tidak bebas melakukan kehendak kita, tetapi kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengikat diri pada Tuhan adalah menjadikan kita manunggal dengan Tuhan. Saudara, kata mengikat diri menjadi satu dengan roh Tuhan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kenapa harus roh, saudara? Roh adalah prinsip yang vital, di mana roh itu bisa menggerakkan tubuh kita, saudara.
Dan roh itu adalah sumber yang efisien dari setiap kekuatan, kasih sayang, emosi, dan keinginan-keinginan saudara dan saya. Makanya roh kita ini harus menjadi satu dengan roh Tuhan. Ketika roh kita dan roh Tuhan menjadi satu, disitulah akan muncul sesuatu hubungan, keintiman, intimasi dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi pada prinsipnya ketika kita anak-anak Tuhan mengikat diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan, maka kita menjadi satu roh dengan Kristus, sepikiran dengan Dia, seperasaan dengan Dia. Dengan menjadi satu roh dengan Kristus, maka kita mampu melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kita di dunia ini. Nah saudara, dengan kita mengikat diri berarti kita melepaskan, mengikat diri dengan Tuhan berarti kita melepaskan hal-hal yang mengikat kita dengan dunia, seperti kemarahan, seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, banyak hal-hal yang mengikat diri kita. Tetapi ketika kita mengikat diri dengan Tuhan, dengan inisiatif yang berasal daripada saudara dan saya, maka otomatis segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu dilepaskan oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk mengikatkan diri kepada kehendak dan pikiran Tuhan, bukan pada harta benda, bukan pada jabatan atau hawa nafsu yang menyesatkan kami, tetapi kami belajar untuk mengikat diri dengan Engkau, manunggal dengan Engkau, seperasaan dengan Engkau, sepikiran dengan Engkau, sekehendak dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai orang-orang yang senantiasa percaya dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.